Hello, welcome to Learn English the Polyglot Way with me, Maula Digma. Lesson 1, My Wonderful Family. Selamat datang semua peserta dari Learn English the Polyglot Way. Ini adalah program belajar bahasa Inggris, terutama mempelajari language aspect atau sistem menggunakan atau ala atau cara polyglot. Dan di pelajaran pertama ini kita akan mempelajari kalimat ya dengan topik My Wonderful Family. Oke? Yes, ini adalah prep task atau tugas persiapan ya. Dan silakan Anda sekarang untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris ya dari teks yang Anda lihat. Nah, ketika Anda mengerjakan prep task ini atau tugas persiapan ini, mohon untuk tidak melanjutkan videonya atau mempostnya ya, atau menghentikan sementara video ini. Silakan Anda hentikan sebentar lagi, dan ketika Anda mengerjakannya mohon untuk menggunakan bahasa Inggris yang semampu Anda, yang setahu Anda ya. Tidak perlu menggunakan tools bantuan, apakah menggunakan tools bantuan grammar atau tools bantuan kamus ya. Coba Anda gunakan saja bahasa Inggris yang semampu Anda. Dan ini adalah lesson 1. Karena dia lesson 1, maka kalimat-kalimatnya juga masih sederhana. Nah, jadi silakan hentikan video ini, Anda terjemahkan bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Inggris. Nanti setelah selesai baru Anda lanjutkan nonton videonya. Good luck, have fun. Oke. Nah, asumsinya ketika Anda sudah nonton bagian ini, maka Anda sudah menyelesaikan menulis bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris yang Anda tahu. Nah, sekarang waktunya untuk ngecek ya, apa bedanya terjemahan bahasa Inggris Anda dengan bahasa Inggris yang native English speakers tulis ya. Ini adalah tulisan anak sekolah di US ya, di Amerika. Jadi silakan Anda bandingkan, apakah Anda bandingkan nanti kosakatanya, apakah grammarnya, ya antara dua itu. Coba Anda cek sekarang, saya kasih waktu sampai Anda bisa menyelesaikan melihat ya apa bedanya antara bahasa Inggris Anda dengan bahasa Inggris yang aslinya atau native English speakersnya. Baru nanti setelah selesai Anda boleh lanjutkan nonton videonya. Silakan sekali lagi Anda pause videonya untuk mempelajari perbedaan bahasa, terutama kosakata dan grammar antara bahasa Inggris Anda dengan bahasa Inggris yang ditulis oleh native English speakers berikut ini ya. Silakan pause, kalau selesai baru silakan lanjut nonton videonya. Oke, sekarang waktunya saya menjelaskan aspek dari word choice atau format atau grammar yang ada di dalam teks atau cerita ini ya. Yang pertama yang saya garis bawahi, Anda mungkin perlu atau hanya perlu melihat kosakata yang digaris bawahi saja. In case kalau misalnya Anda tidak mendapati penjelasan di video ini terkait dengan kalimat-kalimat atau kata-kata tertentu yang tidak saya garis bawahi, silakan Anda tanya di Facebook group kita ya, nanti saya jelaskan di sana. Oke, yang pertama adalah wonderful family. Wonderful, saya garis bawahi wonderful ini kenapa? Karena ada common mistake. Saya nggak tahu, mungkin bisa jadi Anda melakukan kesalahan yang sama di kata-kata yang lain. Wonderful ini selalu menggunakan L-nya 1. Oke, bukan 2 ya, seperti kata-kata yang lain kayak powerful, like sangat powerful sekali gitu kan. Powerful sering sekali saya dapati orang menggunakan L-nya 2, full, kayak kawan powernya full gitu, jadi menggunakan L-nya 2, full, lengkap, penuh. No, powerful ini bukan full yang lengkap ya gitu, jadi L-nya 1 aja. Ya, selanjutnya kita lihat I live in a house. Di situ menggunakan a. Oke, nah di sini kenapa saya garis bawahi? Karena salah satu kesalahan umumnya adalah orang missing, kehilangan atau tidak membuat a. Padahal di kalimat itu jelas ada sebuahnya. Atau seringkali ketika tidak ada sebuahnya, misalnya Anda langsung menulis dalam sebuah teks bahasa Inggris langsung ya, tanpa melihat atau tanpa menerjemahkan, sering sekali hilang he-nya atau e-nya ya. Yes, and then the mountains. Kenapa saya garis bawah ini?
Bisa jadi Anda tadi keliru ya, tidak ada S-nya. Kalau the mountain itu artinya hanya satu gunung, padahal ketika Anda mengatakan saya tinggal di sebuah rumah dekat pegunungan, pegunungan itu kan nggak satu gunung ya, makanya dia harus ada S-nya, the mountains. Oke. I have two brothers. Nah, two brothers ini ada two artinya dua. So, brother-nya harus ada S-nya. Jadi kenapa harus ada S? Karena dua lebih dari satu. Dalam bahasa Inggris, kata benda termasuk brother harus ada S-nya kalau lebih dari satu. Oke, and I was born last. Di sini ada 2 poin yang bisa saya jelaskan ya. Pertama, untuk mengatakan saya lahir yang paling terakhir, Anda bisa menggunakan kalimat I was born last. Sesimpel itu. Oke. Pilihan-pilihan yang lain mungkin akan sulit difahami. Ini sesimpel itu. Yang kedua, ini adalah passive voice. Passive voice dilahirkan, kalimat pasif kan, harus ada to be-nya yaitu was, dan verbnya itu menjadi verb 3 atau dalam hal ini born. I was born. Oke. Yes, kenapa dia was? Karena kan lahirnya nggak sekarang, dulu kan beberapa tahun yang lalu. Mungkin kalau ada usianya sekarang let's say 45 tahun, berarti Anda dilahirkan 45 tahun yang lalu. Itu kenapa dia menggunakan was, bukan I am born, tapi I was born. Oke? My father teaches. Nah, di sini menggunakan tambahan es ya pada kata-kata teach karena my father itu subjek yang singular. Oke, ini subject verb agreement. Ingat ya, di video introduction saya sudah jelaskan salah satu keumuman yang atau kesalahan umum ya dalam hal grammar bahasa Inggris adalah orang lupa atau seringkali mungkin miss kali ya antara subject verb agreement ini, terutama di bagian single pluralnya. Jadi my father ini cuma satu, jadi menggunakan ada s atau es. My father teaches. Mathematics, ini juga saya garis bawahi, ini terkait dengan word choice. Bisa jadi Anda hanya menggunakan mathematics aja tanpa ada huruf S. Kalau ilmu matematika atau ada ilmunya ya, ilmu matematika atau pelajaran matematika wajib ada S. Sama kayak pelajaran ekonomi misalnya, economics, bukan economic. Okay? My mother is a nurse. Nah, kesalahan umum yang lain adalah, ini kenapa saya garis bawahi, orang kadang-kadang hilang is-nya, tidak ada is-nya, missing verb. My mother a nurse. Oke, kalau Anda melakukan kesalahan itu dan bertanya kenapa harus ada is-nya, ini kalimat nominal namanya. Oke, kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi kalau kalimat tidak ada kata kerjanya harus ada to be-nya. Dan to be-nya disesuaikan dengan subjeknya. My mother is. Oke. And at a big hospital. Nah, untuk bekerja atau mengatakan posisi orang bekerja atau apa ya, lokasi bekerja seseorang itu menggunakan at, bukan in. My brothers are. Nah, ini juga kalimat nominal sama kayak my mother is, tapi dia menggunakan are di sini karena my brothers subjeknya itu plural. Again, ini adalah subject verb agreement. Bisa jadi nih ya, Anda tidak menggunakan my brothers, tapi my brother aja. Oke, padahal di kalimat sebelumnya, oke, itu kan jelas ya, I have two brothers. Sementara di kalimat berikutnya Anda tidak menggunakan my brothers. Kalau Anda tulis my brother saja, maka dia tidak two, tidak dua. Nah, karena dua harus pakai s. Dan karena dia lebih dari satu atau dua ya, di sini brothers-nya ada dua, maka verbnya juga harus plural. Karena brothers itu dua plural, maka verbnya juga harus mengikuti subjek are. My brothers are, bukan my brothers is. Jadi salah ya, my brother is very smart itu salah, my brothers is very smart juga salah, my brothers atau my brother are itu juga salah. Okay. Next is a nervous girl. Okay. Ini juga again kalimat nominal ya, my sister is a nervous girl. Di sini yang saya garis bawahi karena ada ya. Kebanyakan orang atau banyak orang ya missing, kadang-kadang lupa menggunakan di situ. Padahal jelas ini yang kita maksud adalah
kakak kita atau adik kita yang perempuan yang satu orang itu. So she is atau my sister is a nervous girl, but she is very kind. Nah, she is ini kalimat nominal lagi ya. Seringkali kadang-kadang orang hilang is-nya. And then very kind. Kind saya garis bawahi karena ini word choice, pilihan kata. Ya, kadang-kadang orang mungkin bisa jadi Anda terjebak ya, dia orangnya baik. She's good gitu. Mana tahu. Nah, untuk mengatakan orang yang baik itu Anda menggunakan kind. She is very kind. Dia sangat baik banget orangnya. Oke, my grandmother also lives. Oke, saya garis bawahi lives karena bisa jadi Anda tidak meletakkan S di sana. Atau bisa jadi live-nya salah tulis, bukan V tapi menggunakan F, bukan V. Yang benar itu adalah V ya, lives with us. She came from Italy. Nah, ini kemungkinan kesalahannya adalah Anda menggunakan come atau comes ya, come ya tulisannya ya. Yang benar adalah came, bentuknya past. Kenapa? Karena ada konteksnya di sini. When I was 2 years old, dia datang atau nenek saya itu datang dari Italia ketika usia saya 2 tahun. Nah, itu kan dulu kan, ketika saya dulu 2 tahun, itu kenapa harus menggunakan came. Oke, and then I was 2 years old. Kenapa menggunakan was bukan am, bukan I am 2 years old? Karena kan lahirnya udah 2 tahun yang lalu itu kan udah masa lalu banget, right? Jadi wajib I was 2 years old. Oke, she has grown old. Dia udah tua ya. Untuk mengatakan sudah tua, Anda bisa mengatakan she has grown, bukan ground ya. She has grown old. Dia udah tua atau berusia senja ya, but she is still very strong. Tapi dia masih sangat kuat sekali. Nah, maksudnya she is kenapa saya garis bawahi? Karena untuk membedakan antara she is ini kan present ya, simple present, sementara has grown ini adalah present perfect. Nah, kalau untuk mengatakan dia sudah beranjak tua, Anda menggunakan has grown. Kalau sekedar untuk mengatakan dia masih sangat kuat, she is still very strong. Jangan kebalik. Misalnya she grows old, okay, but she has been still very strong. Waduh, itu nggak masuk akal ya. Okay, next. She cooks. Ini saya garis bawahi in case kalau Anda lupa, ini orang subjeknya adalah orang ketiga tunggal she atau subjeknya she, maka verbnya atau kata kerja cooknya harus ada s-nya. The best food. Oke, my family is. Ini juga kalimat nominal wajib menggunakan is. Satu. Yang kedua, ini soal understanding ya. My family itu artinya keluarga saya. Terkesan kayak plural, kayak rame, kayak banyak. Nah, bisa jadi ada yang terjebak di situ. My family are. No, my family dia singular. Dia dianggap satu. Oke, we do lots of things. Nah, ini word choice, pilihan kata ya. Mungkin Anda bisa mengatakan yang lain, Anda menggunakan yang lain. We do many things together, boleh juga. Nah, ini adalah another way of saying many things, atau cara lain menggunakan atau mengatakan banyak hal ya. Anda bisa menggunakan atau mengatakan lots of things. My brothers and I. Oke, ini menarik. Saya menggarisbawahi ini untuk menjelaskan ke Anda. Bisa jadi gini ya, Anda menulisnya adalah I and my brothers. Bisa jadi, oke? Nah, kenapa di dalam native speaker ini menuliskannya my brothers and I, bukan I and my brothers? Ini soal kebiasaan. Mereka itu lebih mengedepankan orang dibanding dirinya sendiri. Itu yang kebiasaan yang saya lihat. So my mom and I, my friends and I, okay? So my brothers and I. Oke, so yang benar atau yang biasanya mereka gunakan adalah my brothers and I daripada I and my brothers. Saya dan teman-teman saya kan sering gitu ya. Kalau mereka teman-teman saya dan saya gitu. To go on long walks. Oke, go on long walks maksudnya jalan ya, lama gitu, jalan lama atau jalan yang jaraknya jauh. In the mountains ya. Di pegunungan. Again, ini saya menggunakan garis bawahi karena ada S di situ. Harus pegunungan itu mountains pakai S.
nggak cukup dengan mountain aja. My sister likes. Nah, ini in case kalau Anda lupa ya, my sister ini orang ketiga tunggal ya, harus ada S-nya. My sister likes, harus ada S. And selanjutnya, on the weekends, di setiap akhir minggu. Ini berarti semua weekend ya, on the weekends. Kenapa saya garis bawahi? Karena ada huruf S di weekendnya. Nah, mungkin Anda bingung, weekend kan nggak ada S biasanya. Nah, kalau Anda melihat weekend yang ada S-nya, itu berarti semua weekend. Oke, semuanya kan jadi banyak dia. Jadi, on the weekends, we all play board games. Ini choice ya, atau meaning, kosakata mungkin ada baru. Board games itu permainan papan gitu. Di mereka ini populer ya permainan papan itu, macam-macam permainan papan itu ya. We laugh and always have a good time. Nah, selalu bersenang-senang. Bisa jadi Anda mengatakannya atau menulisnya dengan we are always happy dan seterusnya ya. Untuk mengatakan kami senang-senang atau I enjoyed it, you can also say, Anda bisa juga mengatakan I have a good time. Gitu. I love my family very much. Bisa jadi Anda menulisnya so much. It's okay, nggak apa-apa ya. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang form and meaning and form ya, pilihan kosakata dan juga grammarnya. Nah, sekarang pronunciation-nya. Yang perlu saya jelaskan yang umum-umum, misalnya ya, the mountains, bukan mountain. Itu kesalahan umumnya. Mountains. And then I was born last. My father teaches mathematics. Okay, mathematics. Okay, mathematics, not mathematics. Okay, mathematics. Or biasanya juga kalau dalam spoken English math aja. Yeah, and my brother is a nurse at a big hospital. Hospital untuk rumah sakit, hospital, not hospital. Okay, not bukan hospital, hospital. House-nya yang ditekan, hospital. My brothers are very smart and work hard in school. My sister is a nervous girl, but she is very kind. Kind, baik ya, kind. Ada semacam ledakan di huruf K-nya. Kind. My grandmother also lives with us. She came from Italy. Okay, this one is interesting. Italy. American sounds ya. Ini lebih ke American. Italy. When I was 2 years old. She has grown old, but she is still very strong. She cooks the best food. Okay. My family is very important to me. We do lots of things together. My brothers and I, biasakan itu dia di linking. My brothers and I, my family and I, my friends and I. Okay, so my brothers and I like to go on long walks in the mountains. Okay, my sister likes to cook with my grandmother. On the weekends, we all play board games together. Kalau Anda mau terdengar lebih bagus lagi or lebih keren ya, it's not together, bukan together. Okay, we laugh. Okay, this is good. Dia laugh, untuk tertawa itu laugh, bukan love, bukan apalagi lock ya. Not lock, tapi laughing. And always have a good time. Ini linking, have a good time. Okay, I love my family very much. Alright, that's it for this video. I hope you had a good time watching this. Okay, saya gunakan kata-kata itu tadi ya. Semoga Anda senang mengikuti pelajarannya. Semoga banyak yang Anda bisa pelajari. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ada yang Anda mungkin bingung ya, silakan Anda tanya di Facebook group. Dan jangan lupa untuk melakukan follow up activity ya. Anda bisa tulisan satu paragraf boleh tentang judulnya sama My Wonderful Family. Idenya sama, topiknya sama, tapi versi Anda berapa orang di keluarga, nenek Anda berapa usianya, dan seterusnya. Anda bisa gunakan itu dalam bentuk tertulis atau boleh juga dalam bentuk speaking. Nah, kalau Anda mau mendapatkan feedback dari saya juga boleh, terutama untuk speaking, silakan
rekam diri Anda ngomongin tentang My Wonderful Family. Link nanti diupload ke YouTube dalam bentuk unlisted ya, jangan public supaya bukan untuk semua orang yang lihat video Anda karena ini video belajar. Jadi silakan nanti linknya itu dibagikan di Facebook group. Jadi kita sama-sama bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Gak mesti saya yang komentari, yang lain-lain juga boleh komentarin, mungkin ngasih masukan, ngasih koreksi dan lain-lain. Nanti kalau ada yang misalnya kadang ada si A bilang begini, si B bilang begini, nanti saya akan menengahi yang sebenarnya itu kayak apa. Once again, I hope you enjoyed it. I hope you had a good time. I hope you liked it. I hope you learned your stuff. And thank you so much for watching. Signing out.